Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang memahami rukun iman. Adalah dasar kepercayaan umat Islam. Setiap muslim wajib meyakini rukun iman. Rukun iman harus kita percayai dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perubahan. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Allah Maha Esa, keyakinan itu diucapkan dalam kalimat berbuat baik, takwa, malu, syukur, sabar, ridho dengan keputusan Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Allah berarti percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nur atau cahaya yang bertugas mengawasi dan mencatat apapun perbuatan yang manusia kerjakan. Dalam menjalankan tugas, malaikat tidak pernah rasa lelah dalam mengawasi, sehingga setiap muslim akan bersikap pertama, berhati-hati pada setiap apa yang ia kerjakan. Yang kedua, tenang karena malaikat selalu mengawasinya. Yang ketiga, banyak bersyukur. Dan yang keempat, taat. Iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat di dunia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, memberi petunjuk kepada manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, memperoleh penjelasan yang mutlak mengenai kebenaran dalam menghadapi segala persoalan, mengetahui kisah umat di zaman dahulu. Ada yang durhaka dan ada juga yang taat, sehingga dapat diambil pelajaran dari kisah tersebut. Iman kepada Rasul ialah percaya bahwa Allah telah memilih di antara anak dan cucu Adam alaihissalam, diutuskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar mereka hidup bahagia di dunia maupun di akhirat kelak, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Mu'minah ayat 78 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka adanya kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Maka bila telah datang perintah Allah, diputuskan semua perkara dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang pada yang batil. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul Allah yaitu melaksanakan ajarannya yang dibawa oleh Rasul dan menjauhi larangannya. Yang kedua, menjadikan hidup selalu bermanfaat bagi orang lain atau masyarakat. Yang ketiga, selalu berbuat baik supaya dapat menikmati nikmatnya surga dan terhindar dari neraka. Yang keempat, berlaku jujur dan benar. Kepada hari kiamat. Kiamat dibagi menjadi dua, yakni kiamat sugrah atau kiamat kecil. Adalah kiamat yang terjadi hanya pada seseorang atau kaum tertentu saja, misalnya kematian seseorang atau kematian suatu kelompok tertentu. Yang kedua, kiamat kubra, kiamat besar, adalah kehancuran semua makhluk hidup dan alam semesta raya, dan tak ada yang hidup satupun. Dengan beriman kepada hari akhir, seorang muslim akan bersifat yang pertama rajin beribadah, yang kedua selalu berbuat baik, yang ketiga jujur, dan yang keempat berusaha untuk tidak berbuat dosa. Yang kelima, hormat kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia beserta takdirnya. Takdir Allah dibagi menjadi dua, yakni takdir mu'allaq, yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia, takdir yang bisa dapat diubah. Kedua, takdir mubram, yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Setelah seorang muslim mempercayai qada dan qadar ini, maka mereka akan bersifat yang pertama tidak putus asa, yang kedua dermawan, dan yang ketiga bekerja keras, yang keempat sabar, dan yang terakhir tawakal.
Baiklah, itulah pemaparan dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.